with the title Built to Last, written by James C. Collins and Jerry I. Porras from Stanford University after the research that they have done with many organizations that already exist for more than 50 years, which they call visionary companies. What are their secret formula that can make them sustain and also thriving forward, especially in such a disruptive era? AKR was founded as a small chemical trading business in Surabaya, and it has now grown to become one of the Indonesian leading private sector's distributors of basic chemicals, petroleums, and logistic and supply chain solution. Founded by Mr. Sugiarto Adikusumo in 1960 and later established by PT Aneka Kimia Raya on November 28, 1977. The company moved to its headquarters to Jakarta in 85, and in 94, AKR officially became public listed company on Indonesian Stock Exchange. And it has been a very successful journey among Indonesian leading corporation. We're about to find out of more its secrets from our next speaker. He is a chartered accountant from Institute of Chartered Accountants, India, New Delhi, as a member of Board of Directors of PT AKR Corporindo Tbk since 2009, and he has been awarded multiple awards as Best CFO in Asia, Best Investor Relations Officer, Best Corporate Secretary from International and Indonesian Magazine. AKR has also been recognized as one of the leading companies for ESG corporate governance practice. So ladies and gentlemen, please welcome Directors and Corporate Secretary PT AKR Corporindo Tbk, Mr. Suresh Vembu. Kami persilakan, Pak Suresh. Terima kasih Pak David. Selamat siang Pak Kamal dan semua yang ikut hari ini di program hari ini. Pertama saya minta terima kasih ke SWA dan semua timnya dari situ yang undang AKR untuk sharing hari ini terkait dengan journey AKR Corporindo Tbk di Indonesia dan juga apa yang perkembangan baru atau strategi yang dilakukan perusahaan untuk performance dan juga growth-nya lanjutan di dekade yang datang. Izinkan saya untuk sharing presentation saya. Oke. Ya. Sebagai perusahaan, AKR sudah ada di Indonesia sejak tahun 1960 dan banyak teman yang media atau mungkin analis yang sudah tahu mengenai AKR. Itu dulu singkatnya AKR adalah dulu Aneka Kimia Raya. Betul Pak David, yang dulu banyak orang kenal AKR sebagai perusahaan yang distribusi kimia dasar ke banyak pelangganan dan industri di Indonesia. Sejak tahun 2006, AKR menjadi PT AKR Corporindo Tbk dengan logo baru dan juga visi baru dan misi yang tetap untuk optimalkan potensi untuk deliver stakeholder value. Sebagai perusahaan, AKR dari dulu juga memiliki visi untuk menjadi pemain utama di bidang menyediakan logistik dan supply chain solution untuk seluruh customer di Indonesia di bisnisnya kimia dasar dan juga sejak tahun 2005 di bisnisnya BBM dan juga energi terbarukan. So perusahaan punya logo yang represent the strong belief in governance and also in terms of professionalism in terms of management. Perusahaan AKR Corporindo itu pendirinya adalah Bapak Sugiarto Adikusumo. Beliau established this company di tahun 1960 sebagai distributor atau trader chemical di 1960. Sampai sekarang beliau adalah chairman dan juga presiden komisaris perusahaan and lead the company in terms of direction dan juga bagaimana AKR bisa menjadi satu perusahaan yang bisa memberikan solusi logistik supply chain untuk pelangganan di Indonesia dan juga sejak tahun 2005 masuk ke energi dan distribusi BBM dan semuanya yang kompetitif ke customer. Dan sejak tahun 2013 juga lakukan beberapa strategi baruan yang bisa melayani ekonomi Indonesia untuk menarik banyak investasi lewat proyeknya Java Integrated Industrial and Port Estate. So ini perusahaan sudah punya track record lebih dari 6 dekade, actually 62 tahun. Dan sekarang Pak Haryanto Adikusumo, beliau adalah Presiden Director dan putranya Pak Sugiarto Adikusumo
yang juga strategize and also lead this company going forward. Perusahaan AKR Koperindo sudah listed di Bursa Efek sejak tahun 1994 dan masih keluarga Pak Adi Kusumo memiliki 59,6%, tapi yang sisa free float ada banyak high profile investor dan juga investor luar negeri dan dalam negeri yang ada di shareholder list kita. Kalau lihat journey ini AKR Koperindo dari tahun 1960 sampai hari ini, itu ada banyak transformasi dan juga banyak inisiatif yang dilakukan keluarga Adi Kusumo juga dari BOD AKR, yang mana kita selalu lihat mana opportunity untuk growth, mana kita ada core strength, gimana kita bisa menjadi satu pemain utama di setiap segmen bisnis yang kita melakukan. Sejak tahun 1960 sampai tahun 70-80, Bapak Sugiarto lihat sebagai distributor atau trader, saya menjadi middleman. Mungkin ada pelangganan yang butuh raw material atau bahan baku, ada principal atau manufacturer di dalam negeri dan luar negeri yang bisa produksi barang seperti kimia dasar. Apa menjadi kunci atau mungkin unique proposition dari AKR untuk itu? Untuk ini Pak Sugiarto bikin satu strategi yang mana beliau fokus bukan untuk chemical yang kecil atau mungkin specialty chemical. Lihat yang chemical, yang basic chemical yang butuh banyak customer di Indonesia, tapi tetap butuh infrastruktur. Yang ini volume yang AKR handle itu sangat besar dan chemical yang sangat susah untuk handle. Untuk ini ya Sugiarto dan AKR bikin banyak infrastruktur di Indonesia untuk distribusi kimia dasar. Dan itu menjadi kunci kenapa AKR atau Aneka Kimia Raya dulu menjadi distributor kimia dasar yang paling besar di 80-an dan 90 dekade itu. Sejak tahun 2005, waktu pemerintah Indonesia diregulate downstream petroleum industry, yang mana dulu adalah monopoli, sejak tahun 2005, pemerintah dibuat undang-undang yang sudah pas di parlemen di tahun 2001, kasih peluang untuk swasta juga boleh masuk untuk distribusi solar atau gasolin gitu. AKR lihat opportunity ini untuk menjadi distributor pertama di Indonesia di swasta untuk masuk ke bisnis distribusi BBM seperti solar ke industri. Sejak tahun 2005 sampai hari ini, AKR sudah menjadi perusahaan swasta yang paling besar untuk distribusi BBM untuk industri. Sejak tahun 2010, pemerintah juga sudah lihat AKR punya infrastruktur yang kuat, yang bisa bantu juga untuk distribusi BBM subsidi. Selain Pertamina, cuma AKR yang ada pompa bensin yang distribute BBM bersubsidi, yang mana dari 2010 kita sudah juga bantu untuk seluruhkan BBM subsidi juga ke daerah-daerah yang 3T, yang terjangkau, terjauh, untuk bantu distribusi BBM subsidi juga. Tapi AKR lihat opportunity yang besar juga untuk retail. Sekarang sudah mulai kerja sama dengan perusahaan BP atau dulu British Petroleum untuk buka pompa bensin dengan mereknya BP AKR yang Bapak Ibu sekarang bisa lihat di daerah di Jakarta, di Surabaya, dan jalan tol dan lain-lainnya. Nanti saya juga ceritakan gimana AKR sekarang sudah develop project namanya Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Port Estate. So kita lihat perusahaan ini selalu lihat di mana bisa expand dengan core strength-nya AKR untuk sediakan semua solusi ke pelangganan di Indonesia. Perusahaan AKR Koperindo sekarang sudah grow dua-duanya di revenue dan juga di laba neto. Bisa lihat di tahun 2005 waktu kita masuk ke bisnis BBM, laba neto AKR itu kira-kira 119 miliar. Tahun lalu laba bersih AKR sudah 1,1 T. Mungkin tahun ini kita expect profit growth-nya lebih dari 70-80%. Ini semua lihat adalah satu development atau mungkin track record AKR yang mana bisa manfaatkan infrastruktur untuk deliver produk-produk ke semua pelangganan. Tadi seperti saya bilang, AKR dulu dari kimia dasar, sekarang udah mulai distribusi energi, dan sekarang udah masuk ke banyak bisnis baru yang bisa mendapatkan recurring income dan juga bisa masuk ke energi yang renewable dan clean energy. Nanti saya juga bicara di slide berikutnya. Sebagai perusahaan
direksi dan komisaris AKR berdiri dari Presiden Komisaris adalah Bapak Sugiarto Adikusmo, Pak Nyoman Mastre itu adalah komisaris, dan independent komisaris kita adalah Pak Fauzi Iksan. Beliau juga adalah satu ekonom dan juga orang yang punya pengalaman di bisnis. Pak Nyoman dulu adalah di Navy sebagai very important official in the logistic di Navy. Sebagai komisaris direksi AKR, Pak Haryanto adalah Presiden Direktur, tapi selain Pak Haryanto, semua direksi dan di AKR adalah profesional yang sudah kerja dengan AKR sudah lama, lebih dari 15-20 tahun. So basically adalah the professional company which is run under the leadership of Pak Sugiarto dan Pak Haryanto. Adalah apa yang nilai-nilai AKR itu? Kita lihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang paling besar di dunia dengan 17.000 pulau, sangat penting adalah gimana kita bisa sediakan logistik dan supply chain. Itu gak cukup kalau cuma kita punya infrastruktur di satu tempat di Jawa. Mulai dari Surabaya, AKR sekarang sudah bangun infrastruktur seperti tank storage, sudah punya gudangan, juga ada armada kapal, truk. Ini semua ada sekarang di 17 pelabuhan di Indonesia dan lebih dari 22 cabang di semua tempatnya di Indonesia. Dengan infrastruktur yang seperti ini, yang ekstensif, AKR bisa distribute produk seperti kimia dasar, BBM, semua ke pelangganan-pelangganan di semua tempatnya di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Kalau kita lihat yang kenapa saya bilang ini logistik supply chain menjadi penting. Tadi saya bilang produk-produk yang AKR distribute adalah produk dengan volume yang sangat besar. Susah untuk handle, korosif. Dan juga produk seperti BBM yang harus sudah sediakan ke customer sesuai dengan waktu dan juga sesuai dengan kebutuhan customer itu. Untuk ini AKR sudah memiliki infrastruktur dan sudah invest banyak di infrastruktur. Dengan 818.000 kiloliter tank terminal, kalau saya bilang di swasta ini paling besar kalau lihat kapasitas. Kita ada armada tanker, truk yang sediakan end-to-end supply chain. Itu gak cukup kalau cuma ada infrastruktur. Kita harus juga dukung dengan IT dan teknologi yang bisa tracking setiap aspek bisnis. So that on real time kita juga bisa deliver produk ke customer kita. Sebagai perusahaan, AKR juga lihat dua aspek ya. Satu adalah di bisnis seperti trading and distribution atau logistik, kita harus optimalkan infrastruktur dan juga jaringan yang pelangganan kita punya dengan long term relationship dengan principal dan juga dengan customer. Yang ketiga juga adalah gimana kita bisa mutarin working capital kita dan management model kerjanya dengan disiplin. Yang keempat adalah yang produk-produk AKR distribute adalah produk seperti kimia dasar atau BBM. Bapak Ibu tahu harga BBM bisa naik turun, especially dalam waktu 2-3 tahun. Harga BBM sudah naik sampai ke $140. Mungkin di tahun 2020 waktu COVID minus. So kita harus juga ada risk management yang menghindari semua aspeknya bisnisnya AKR. Dan jangan kita lakukan spekulasi. Kita ada business model yang kuat yang bisa deliver performance di semua aspek. Presiden Direktur kita dan juga Presiden Komisaris selalu utamakan cash. Bilang kalaupun ada bisnis yang deliver growth, tapi tidak ada cash atau generate good amount of cash flow, ini bisnisnya gak bisa tahan lama. Untuk ini AKR sebagai perusahaan selalu utamakan cash profit atau working capital. Yang mana kita tetap bisa bagikan dividen dan juga grow a business tanpa ada banyak hutang. Kalau bicara mengenai bisnis AKR, dalam waktu 3 tahun yang terakhir kita lihat ada pandemi, ada geopolitical dan semuanya, tetap profit growth-nya AKR di dalam waktu 2019 sampai hari ini, itu growth-nya luar biasa. Dengan konsisten kita bisa grow profit-nya dari 717 miliar menjadi 1,1 T di tahun 2021, di 6 bulan sudah menjadi 955 miliar. Dan proyeksi kita untuk tahun ini adalah antara 1,8 sampai 1,9 T. Banyak perusahaan dalam waktu 2-3 tahun sudah mengalami banyak isu. Kenapa AKR bisa grow profitnya seperti ini atau pendapatannya bisa dapat double di tahun ini? Adalah bukti kenapa AKR sebagai perusahaan yang kuat di infrastruktur tetap bisa deliver produk seperti BBM, kimia dasar ke semua customer tanpa ada isu.
Sebagai Satu inisiatif menit lagi. tumbuhan ke depan, AKR juga lihat peluang untuk banyak opportunity untuk bisnis lainnya juga. Seperti tadi saya bilang, AKR sekarang udah masuk ke distribusi retail. Dengan partner kita BP, kita sekarang udah buka banyak pompa bensin dengan meraknya BP. Sekarang sudah ada 33 pompa bensin. Kita ada rencana buka lebih dari 350 pompa bensin. Pak Suresh, mohon maaf, waktunya Ya, Pak. tinggal 1 menit lagi. Ya Pak, kalau bicara mengenai bisnis lainnya kita juga ada aftur dan detail dan juga proyeknya seperti Java Integrated Industrial Port. Kita sebagai perusahaan juga lihat gimana ke depan kita bisa transformasi untuk menjadi perusahaan yang participate in the new age. Kita meningkatkan efisiensi, kita juga ada manfaatkan banyak energi dan perkembangan JP. Kita juga pakai IT sebagai satu tool untuk control operation di seluruh tempatnya di Indonesia. Sekarang kita bicara mengenai tanggung jawab perusahaan. Kita lihat perusahaan ada responsibility ke semua stakeholder, termasuk profit, termasuk yang itu. Tapi kita juga lihat tanggung jawab untuk sosial untuk perusahaan dan juga tanggung jawab untuk transparansi dan kelolaan. Perusahaan punya tata kelola yang baik dengan corporate governance yang sangat dibukti dan juga udah lihat. Perusahaan udah always lihat cash-nya yang kita generate, dia juga bagikan ke pemegang saham dengan dividend payout lebih dari 50%, tapi balance sheet yang kuat, yang mana tidak ada banyak debt. Sebagai perusahaan, kita juga lihat manusia atau mungkin HRD menjadi satu kunci. Untuk ini ada filosofi gimana kita bisa develop semua karyawan di dalam internal. Itu seperti direksi atau CEO, selalu kita kasih semua training ke perusahaan. Dan juga sebagai perusahaan kita juga lihat untuk perempuan atau mungkin ladies, as part of our direksi atau general manager kita kasih equal opportunity. Perusahaan juga lakukan banyak CSR di aspeknya health, scholarship, education, dan proyek seperti JP itu bisa menjadi satu proyek yang bisa jadi green industrial zone yang mana kita lakukan banyak proyek untuk sustainability. Perusahaan juga operate semua aspeknya. Tadi saya bilang banyak produk yang kita deliver adalah corrosive atau flammable. So, selalu adalah aspek untuk safety dan juga kita ada banyak sertifikasi dan hargaan. Sebagai perusahaan AKR juga dapat banyak award. Sebagai satu yang saya lihat itu adalah Asia Money di tahun 2022 sudah kasih award AKR sebagai best industrial company di Indonesia. Kita juga dapat apresiasi dari beberapa pihak dari untuk corporate governance. So sebagai perusahaan kita juga lihat gimana bisa jadi perusahaan yang participate in the new age dan kita sudah masuk di kategori ESG Star Listed Company dan barusan kemarin juga kita dapat award sebagai perusahaan yang lakukan banyak investasi di clean energy di project seperti di BP, di JP atau juga di AKR itu. So basically, I want to summarize my presentation dengan bilang, AKR memiliki visi dan misi dan value yang relevan. Selalu kita lihat gimana bisa transformasi untuk deliver superior value to our shareholder. Kita masukkan semuanya dengan konsistensi dan juga dengan business model yang kuat dan tanpa ada banyak risiko. Kita sebagai perusahaan, though we are already 62 years, kita juga memiliki strategi ketumbuhan ke depan. Itu ada retail atau mungkin Java Integrated Industrial Port dan lain-lain. Yang proyek-proyek yang kita lihat yang ada core kompetensi inovatif. Dan sebagai perusahaan kita juga responsible untuk seluruh stakeholder dan untuk sustainable growth ke depan. Terima kasih untuk presentation saya. Terima kasih. Mr. Suresh Fembu, Director and Corporate Secretary PT AKR Corporindo ya. Sangat menarik sekali presentasinya, visi dan misi, dan juga konsistensi, dan juga core strateginya sangat kuat, lalu value to all stakeholder. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah sesi pertama, pembicara pertama dari sesi pertama. Nanti di akhir sesi pertama kita akan ada buka Q&A. Mudah-mudahan Mr. Suresh Fembu bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua.